Pernah kebayang nggak sih gimana pencarian spiritual satu orang ribuan tahun yang lalu bisa jadi fondasi iman buat miliaran manusia hari ini? Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim atau Abraham, sebuah perjalanan yang luar biasa banget yang akan kita kupas tuntas sekarang. Ini dia pertanyaan kuncinya. Dan buat ngejawabnya kita harus mundur jauh banget ke belakang, ke awal mula perjalanannya, di sebuah masa di mana cara pikir orang-orang tuh sangat berbeda dari sekarang. Coba bayangin deh, kita lagi ada di Babilonia kuno, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di tengah peradaban yang nyembah berhala, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dan ironisnya, ayahnya sendiri, Azar, itu kerjaannya ya bikin patung-patung yang disembah itu. Sejak muda nih, logika Ibrahim tuh udah nggak terima sama ide nyembah benda mati buatan tangan. Suatu malam, dia lihat ke langit. Ada bintang terang banget. Dia mikir, wah, mungkinkah ini Tuhanku? Tapi, pas bintangnya hilang, dia langsung sadar. Sesuatu yang bisa hilang, yang nggak abadi, nggak mungkin dong jadi Tuhan. Tapi pencariannya nggak berhenti di situ. Dia lihat bulan yang sinarnya jauh lebih terang, lebih megah. Lagi-lagi dia nanya ke dirinya sendiri, apa ini Tuhanku? Tapi ya gitu, nasib bulan sama aja kayak bintang. Begitu terbenam, Ibrahim kembali mencoret satu kemungkinan lagi dari daftarnya. Nah, puncaknya muncullah matahari, benda langit paling gede, paling terang yang pernah dia lihat. Di benaknya dia yakin, nah ini pasti Tuhanku nih yang paling besar soalnya. Tapi pas senja datang dan matahari juga ikut tenggelam, kesimpulannya jadi bulat, nggak bisa diganggu-gugat. Dan di momen itulah, klik, pencerahan itu datang. Ibrahim sadar, Tuhan yang sejati itu bukan benda-benda yang kelihatan itu, tapi Dia yang nggak kelihatan yang menciptakan semuanya. Inilah inti dari Tauhid, keyakinan pada satu Tuhan. Sebuah ide yang benar-benar revolusioner pada zaman itu. Tapi, gini, keyakinan baru ini kan bukan buat disimpan sendiri dong. Ibrahim sekarang siap buat menantang seluruh sistem kepercayaan masyarakatnya. Bahkan kalau itu artinya harus berhadapan langsung sama penguasa paling kejam di zaman itu. Nah, pas banget ada kesempatan. Waktu semua penduduk kota lagi pergi buat festival, Ibrahim masuk ke kuil mereka. Dia ambil kapak, terus dia hancurin semua patung di situ. Semua, kecuali satu, yang paling besar. Dan dengan cerdiknya, kapak itu dia gantungin di leher patung yang tersisa. Pas penduduk balik dan lihat kuil mereka hancur, wah marah besar dong, mereka langsung nuduh Ibrahim. Tapi jawabannya cerdas banget. Dia nggak nyangkal, tapi justru ngebalikin logika mereka. Dia bilang, bukan aku, mungkin patung yang paling besar itu yang cemburu terus ngancurin yang lain. Coba aja tanya sama dia. Mereka semua langsung diem, karena mereka tahu patung itu nggak bisa apa-apa. Jelas, aksi nekat ini sampai ke kuping Raja Namrud, penguasa yang ngaku-ngaku dirinya itu Tuhan. Merasa ditantang habis-habisan, Namrud ngasih hukuman paling kejam. Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di depan semua orang. Api yang super besar dinyalain dan Ibrahim dilempar ke tengah-tengahnya. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Tuhan yang disembah Ibrahim memerintahkan api itu supaya jadi dingin. Dan Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Ini jadi bukti nyata kekuasaan Tuhan yang sejati di hadapan Tuhan palsu yang berkuasa. Tapi ternyata, mujizat itu bukan akhir dari cerita. Malah, ini baru awal dari babak baru. Serangkaian ujian yang jauh lebih personal, jauh lebih berat, yang bahkan menguji imannya sampai ke titik terdalam. Coba dibayangin perintah ini. Tinggalkan istri dan bayi yang baru lahir di lembah yang kosong, kering kerontang, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Logikanya, ini sama aja kayak hukuman mati kan? Tapi karena ini perintah Tuhan, Ibrahim menjalankannya dengan pasrah total, percaya penuh sama rencananya. Di tengah lembah itu, Hajar kehabisan bekal. Panik demi menyelamatkan anaknya, dia lari bolak-balik 7 kali antara 2 bukit kecil, Safa dan Marwah, buat nyari bantuan atau air. Tindakannya yang penuh harapan inilah yang sekarang kita kenal. Tiba-tiba, dari dekat kaki Ismail yang masih bayi, muncullah mata air Zam-Zam. Peristiwa inilah yang jadi asal-usul ritual sa'i dalam ibadah haji dan umroh. Waktu berlalu, dan ujian yang paling berat pun datang. Lewat mimpi, Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Ketika Ibrahim menyampaikan perintah yang rasanya nggak mungkin ini, jawaban Ismail nunjukin iman yang sama luar biasanya. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Dan di detik-detik paling puncak, saat pisau itu udah deket banget, terungkaplah tujuan sebenarnya. Ternyata, Tuhan bukan mau nyawa sang anak, tapi mau melihat kepasrahan mutlak dari hati seorang ayah dan anak. Seketika itu juga, Ismail digantikan dengan seekor domba.
Dan kejadian luar biasa ini bukan cuma sekedar cerita loh. Ini jadi dasar dari salah satu perayaan terbesar dalam Islam, Idul Adha. Setiap tahunnya, jutaan hewan dikurbankan untuk mengenang pengorbanan Ibrahim dan untuk berbagi dengan sesama. Ketaatan Ibrahim ini membawanya ke tugas-tugas besar lainnya. Tugas berikutnya adalah mendirikan pusat ibadah fisik untuk menyembah Tuhan yang Esa. Bareng putranya Ismail yang sekarang udah dewasa, Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali fondasi Ka'bah di Mekah. Ini tugas suci, mendirikan kembali rumah ibadah pertama di muka bumi. Dan sebagai pengingat abadi, jejak kakinya diyakini masih ada sampai hari ini, di tempat yang kita kenal sebagai Maqam Ibrahim. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Yuk kita rangkum perjalanan luar biasa ini dan lihat warisan abadi yang ditinggalkan oleh kehidupan dan keimanan Nabi Ibrahim. Karena imannya yang luar biasa ini, Tuhan ngasih Ibrahim gelar yang paling spesial, Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Ini bukan sekedar nama panggilan, tapi sebuah pengakuan tingkat kedekatan dan cinta tertinggi antara seorang hamba dengan penciptanya. Dan warisannya itu masih kita rasakan sampai sekarang. Beliau adalah salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi, para Rasul yang paling teguh. Dia adalah bapa para nabi, leluhur dari banyak nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad. Dan sampai detik ini, namanya selalu disebut dalam doa harian setiap Muslim di seluruh dunia. Jadi, kupasan kita kali ini kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Kisah Ibrahim ini ngajarin kita soal iman, logika, dan kepasrahan. Tapi di atas semua itu, kisahnya menantang kita buat bertanya ke diri sendiri, apa sih makna sejati dari pengorbanan dalam hidup kita masing-masing?